wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih tentang adab makan minum, yaitu babu karahiyatil akli muttaki'an. Bab tentang tidak disukainya makan dengan muttaki'an. Muttaki'an nyender ini. Ya. Maksudnya apa? Biar isinya banyak, biar makannya banyak. Nyender gitu. Kalau nunduk ini kan isinya dikit. Jadi ini kaitannya dengan serakah. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaifah Wahbi bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Juhaifah, yaitu Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akulu muttaki'an, aku tidak makan dengan bersandar. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian qala Al-Khattabi, Al-Khattabi menjelaskan tentang hadis ini. Al-muttaki'u hahuna, orang yang bersandar di sini maksudnya adalah huwal jalisu mu'tamidan ala wita'in tahtah, yaitu orang yang duduk dengan bersandar ke bantal dan yang seumpama. Qal wa arada annahu la yaqudu 'ala al-wita' wal wasaid wa arada annahu la yaqudu 'ala al-wita' wal wasaidi ka fi'li man yuridul ikthar minat ta'am. Jadi wita' itu artinya apa ya, hamparan lah. Dia katakan maksud Rasul adalah annahu la yaqudu 'alal wita' wal wasaid, bahwa Nabi tidak duduk di atas hamparan atau bantal, kafi'li may yuridu al-ikthar minat ta'am, seperti perbuatan orang yang ingin memperbanyak makan. Jadi maksud hadis tadi la akulu muttaki'an, aku tidak makan dengan bersandar. Itu karena orang ini serakah, dia sengaja makannya sambil nyender begini biar makannya banyak. Bal yaqudu mustawfizan la mutmainnan wa yaqulu bulghah, tetapi dia makan dalam keadaan jangan tenang kayak tadi, nyantai tenang gini. Wah, isinya banyak, piring nambah lagi, makannya dikit, sendok-sendok kali 100. Baik, kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu dia katakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muq'ayan ya'kulu tamran. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk muq'ayan. Apa duduk iqa itu yang dimaksud? Ya'kulu tamran, sambil makan korma. Aku lihat Rasul duduk iqa sambil makan korma. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim.
Imam Nawawi jelaskan wal muq'i, orang yang duduk iqa adalah huwallazi yulsiku aliyaihi bil ard, orang yang menempelkan bokongnya di tanah, kemudian wayang sibu sakai, saya nggak bisa contohin nih kaki, dan didiriin ini apa dua betisnya. Nah ya kalau duduk kayak begitu tuh makan nggak usah banyak-banyak juga sudah Pak. Nah, udah perutnya gendut ya mama teh nyender lagi. Nah inilah diantara akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan kepada kita, dan ternyata kebanyakan makan itu juga banyak mudaratnya. Satu, banyak mudaratnya buat badan kita sendiri. Yang kedua, banyak mudaratnya juga buat orang lain. Apa orang lain belum kebagian kita udah habisin. Nah, apalagi ini kalau dikaitkan dengan makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng. Baik, kemudian bab berikutnya masih tentang adab makan. Babus istihbabil akli bi thalathi asabi'. Bab disukai makan dengan 3 jari. Maksudnya apa nih? Kalau 3 jari sama kayak tadi. Jadi nggak salah. Banyak yang lain belum dapat dia sudah kekenyangan. Wastihbabi la'kil asabi', dan disukai menjilat jari-jari. Wa karahiyati mashiha, dan tidak disukai mengusapnya. Maksudnya dulu sahabat itu kalau habis makan tangannya diusap pakai sejenis sapu tangan lah. Kalau kita kan cuci tangan, di sana air kan nggak semudah. Kemudian qabla laq'iha wastihbabi la'kil qas'ah, dan dianjurkan menjilat qas'ah, piring. Wa akhdhil luqmah, dan mengambil luqmah, suapan, allati tasqutu minhu, yang jatuh darinya. Wa akliha, dan dianjurkan atau disukai memakannya. Wa jawazi mashiha, dan boleh mengusapnya ba'dal la'ki, sesudah menjilat, bisa'idi wal qadam wa ghairihima. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya. Pertama, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas semoga Allah ridhoi keduanya, dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu. Apabila salah seorang dari kamu makan, jangan dia mengusap jari-jarinya hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, hingga dia menjilatkannya atau menjilatkannya. Ya, kalau ke anak ini kan biasa kan ya, atau pengantin baru ya Mat ya. Muttafaqun alaih. Disepakati maksud saya begini, aku nggak jijik tuh orang di, ya kalau sama anak sama ini biasa. Maksudnya begini, jadi ini kaitannya dengan larangan tabdzir. Sampai kalau kita makan jangan diusap dulu. Kalau sekarang jangan dicuci dulu sebelum sampai bersih. Sayang. Nah, kalau makanan yang nempel di tangan saja Rasul suruh makan, suruh manfaatkan, apalagi tindakan tabdzir yang sering kita lakukan. Sebab di satu hadis Nabi katakan kul washrab walbas watasaddaq, makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersodakohlah, fi ghairi sarofin, tidak berlebihan, wala makhilah, dan bukan karena sombong. Maksudnya apa ini? Orang kalau makannya tidak karena Allah, makannya gara-gara gengsi, gara-gara sombong, bisa lakukan banyak takdir nanti. Pamer. Ya, pamer. Baru diambil dikit, sisain. Padahal yang diajarkan Rasul tidak seperti itu. Oh
Ya kalau di restoran lagunya kayak orang ini kan ya, nggak kelihatan tuh yang miskin. Kalau di restoran gede semua kayak orang kaya, makan dikit sisain. Foto. Kalau di rumah pala ikan asin aja diserosot-serosot. Nah ini makan yang tujuannya adalah makhilah, karena sombong-sombongan. Apa yang sering kali kita dapati juga di lingkungan kita, kalau lagi walimah, apalagi di gedung yang makanannya lengkap, itu nafsu nanti. Orang pengen nyobain semuanya, mau ambil banyak disisain. Nah ini tidak sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya seperlunya saja lah, sekalipun makanannya banyak nggak bakal nampung. Orang serakahnya tadi semua diambil, akhirnya baru dimakan separuh udah kekenyangan, ditaruh kan tabdzir. Jadi begitu kita mengambil mafhum dari hadis tadi gitu. Kalau yang nempel di sini saja Rasulullah suruh makan, suruh jilat, apalagi yang lebih banyak dari itu. Padahal yang membutuhkan lebih banyak kita buang-buang. Masalah cara adab yang diajarkan Islam itu mulia. Lalu kita jalankan dalam semua hal mulia yang diajarkan Allah dan Rasul. Yang nggak mulia siapa? Umatnya yang tidak mau menjalankan. Yang tidak mau menjalankan. Maka kata Rasul kan al-Islam ya'lu. Islam itu tinggi, wala yu'la alaih. Nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islamnya orangnya bagaimana? Bisa kalau orang Islam tadi menjalankan apa yang diajarkan Islam, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Tapi kalau tidak, orangnya doang yang tinggi. Kayak orang main layang-layang, layangannya sih tinggi, orangnya di got, di tempat sampah. Al-Islam yang dua lain ya, Islamnya dua. Jadi ajaran Islam dalam semua hal membuat manusia ini jadi mulia dunia dan akhirat. Nah, tidak pakai ukuran umumnya manusia. Kayak tadi itu orang pasti memandang, ya Allah rakus bener orang Islam, makanan nempel di tangan pakai dijilat-jilat, ya nggak pernah makan aja. Nah, kita ajarkan tidak tabdzir tadi. Jangan pakai ukuran orang. Kadang-kadang kita ini masih menganggap apa yang biasa dilakukan orang kafir lebih mulia dari yang kita punya. Ini berarti kita ini masih terjajah. Secara fisik kita sudah merdeka. Ini kita masih terjajah. Ini bangsa yang terjajah itu pada waktu masih dijajah merasa dia lebih rendah. Yang lebih tinggi adalah penjajah. Nah, ini kalau belajar sosiologi kan begitu ya. Ada yang disebut stratifikasi sosial. Masyarakat itu realitanya begitu, berlapis-lapis. Kalau bangsa yang dijajah biasanya menduduki yang di bawah ini. Nah, budaya orang yang merasa menduduki lapisan terbawah itu biasanya pengen meniru yang lebih tinggi. Coba sudah. Ini siapa ya namanya? Nah, ente sama artis tinggian mana? Artis. Perasaan. Berarti kamu masih terjajah, masih merasa artis lebih. Sekarang pakai baju, pengennya kayak artis. Anak muda kalau sholat, rukuk, bokongnya kelihatan. Kenapa? Karena dia artis pakai itu, pengen semuanya ngikut. Nah, tanpa mempedulikan bagaimana adab yang diajarkan Allah dan Rasulullah SAW. Ya itu seterusnya. Nah, sekarang kita dijajah dulu oleh orang non Muslim, oleh Belanda. Belandanya sudah pulang. Nah, itunya masih belum hilang-hilang juga. Merasa bahwa apa yang dibawa oleh Belanda itu lebih baik dari yang kita punya. Dulu mana kenal orang kita ulang tahun. Dan ulang tahun itu kebiasaan Belanda. Jarig.
Nah, orang yang ulang tahun orang tertentu saja, yang dekat-dekat Belanda yang dianggap menduduki stratifikasi yang tinggi. Wah, sampai sekarang masih menganggap itu yang elit. Nah, berarti masih terjajahkan ya. Sekarang kaitan dengan cara makan sampai yang urusan begini-begini. Nah, mana ada sih aturan dalam Islam kalau habis makan sendok dan garpunya mesti diginiin? Taat kita kalau yang begini-begini. Kayaknya kita merasa rendah, merasa tidak punya etika kalau kita tidak lakukan hal itu. Lo ke orang kampung lo nggak punya pengalaman begini kalau habis makan dan seterusnya. Itu kan aturan orang lain, bukan aturan kita. Nah, sekarang mengikuti aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang merasa rendah. Jadi lebih mematuhi tradisi orang non-Muslim ketimbang apa yang diajarkan Allah dan Rasul. Habis makan sendok sama garpu mau diginiin silakan, mau digeletakin aja juga silakan. Itu nggak ada kaitannya dengan adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Dibilang nggak etis, nggak belajar tentang etika dan seterusnya. Sampai masalah yang lain-lain. Jadi saya tidak bicara halal dan haram. Cuma urusan mubah ya mubah. Nah, yang baju amat ya. Baju koko sama dasi mahalan mana? Baju koko. Baju kadang-kadang mahal dasi, kadang-kadang mahal baju koko. Keren mana, Mat? Keren baju, Sir. Enggak, kerenan dasi atau kerenan baju koko? Keren baju koko. Iya, karena umumnya orang pasti anggap dasi lebih keren. Kenapa? Karena kebiasaan orang barat. Nah, ini soal mubah, mau pakai dasi boleh, nggak pakai dasi. Dari segi kultur itu berarti kita masih menganggap yang kita punya rendah. Yang orang punya itu lebih tinggi. Nah, sekarang setelah ngaji, kita belajar Quran hadis, buang perasaan semacam itu, bahwa apa yang diajarkan Allah dan Rasul itu yang mulia. Kalau kita nggak punya sikap seperti ini, nggak bisa kita menjalankan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Mau ngejalanin masih malu-malu. Enggak, ini mulia. Ini diajarkan oleh Allah dan Rasul. Mulai dari cara makan, cara berpakaian dan seterusnya. Nah ya, kita lanjutkan hadis yang kedua. Yang pertama tadi saya. Kedua, wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dia katakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'. Saya lihat Rasul makan dengan 3 jari. Tapi ya lihat yang dimakan juga lah. Kalau ini kan bisa ya, korma dan yang seumpama. Fa idza faragha la'iqaha. Kalau sudah selesai Nabi menjilatnya. Maksudnya jangan sampai ada yang terbuang sia-sia, jangan ada yang mubadir tadi. Ini hadis sahih rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang ketiga. Wa an Jabirin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara. Jadi kalau tadi hanya perbuatan Rasul, sekarang perintah Rasul. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bila akil asabi was-sahfah, menjilat jari dan piring. Ya, maksudnya membersihkan bersih makanannya. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan innakum la tadrun fi ayyi ta'amikum al barakah. Sesungguhnya kamu tidak tahu di bagian mana dari makananmu terdapat barokah. Kemudian hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Baik, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita dalam adab dalam makan tadi jangan tabdzir. Kemudian yang kedua, Nabi ajarkan kepada kita tentang barokah. Apa itu barokah? Kalau pengertian awam gitu ya, berkah itu banyak gitu ya. Gimana sih fulan tuh alhamdulillah berkah tuh, rumahnya sampai 10. Mobilnya 5. Bininya 4, yang dipakai atuh doang. Banyak juga orang begitu. Bini 4,
4 tapi pakai atu, yang 3 dianggurin ya nyari dosa aja ya. Jadi berkah banyak enggak selalu. Barokah itu artinya adalah subutul khairi fi syai'in, tetapnya kebaikan pada sesuatu. Jadi berkah belum tentu membawa kebaikan. Kayak makanan yang berkah yang bagaimana? 1, yang jelas yang halalan. 2, thayyiban, baru membawa kebaikan dunia dan akhirat. Yang membawa kebaikan itu nanti berakhir ke sorga. Nah, rizki yang halal ya thayyib, halal barangnya, cara memperolehnya juga halal. Jadi halal zati, zatnya halal sababi, sababnya, cara mencarinya juga dengan cara yang halal. Thayyiban, yang baik. Jadi kadang-kadang halal tapi tidak thayyib. Kemudian ini yang barokah. Nah, barokah itu membuat kita makin taat kepada Allah dan berakhir ke surga. Sebaliknya, kalau yang tidak halal kan kata Rasul, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari makanan yang haram, yang lebih layak untuknya adalah neraka. Jadi makanan yang tumbuh daging yang tumbuh dari makanan yang haram biasanya nanti ada kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kan akhirnya ke neraka. Bahkan makanan yang haram bisa membuat doa kita tidak diterima oleh Allah. Seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang orang yang yutilus safar. Yutilus safarnya banyak menempuh perjalanan. Diartikan oleh para ulama yutilus safar, dia haji, dia umroh, dia menghadiri majelis-majelis ta'lim, tempat-tempat yang mulia. Yamuddu yadaihi wa yaqulu ya Rabbu ya Rabb. Dia mengulurkan 2 tangannya sambil mengatakan dia wahai Tuhan, wahai Tuhan. Ya enggak diterima oleh Allah. Karena famal basu haram, mamashrabu amu haram, mamashrabu haram, semuanya haram. Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Wahud dia bil haram, dia dikasih makan dari usaha yang haram. Fa'ina yustajabulah. Mana mungkin diijabahi. Itu kalau dari usaha yang haram. Nih orang pasti cenderung lebih senang dengan yang banyak. Tapi itu nafsu. Dan ad-dunya khadiratun hulwah. Dunia itu khadirah. Khadirah itu hijau. Tanaman kalau hijau segar dipandang enak. Hulwah manis dirasakan juga enak. Orang pasti lebih suka yang inilah, suka yang banyak. Tapi kita diajari oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan begitu cara berpikirnya. Kalau sesuatu itu yang halal, thayyib, nah ini yang akan membawa kebaikan. Nabi saja juga Allah katakan tuh walau a'jabat katsratul khabir. Sekalipun menakjubkan engkau banyaknya sesuatu yang buruk, yang baik, tapi tidak bawa keberkahan. Berarti barokah yang dimaksud ini yang sifatnya ilahiyah, nggak selalu harus banyak. Kalau secara lahiriah barokah di makanan, bergizi, higienis dan seterusnya. Nah ini membawa kebaikan lahiriah. Yang diajarkan oleh Allah bukan itu. Jadi barokah ilahiyah, barokah ilahiyah. Nah, sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ajarkan tentang barokah ilahiyah. Makanan nih segini banyaknya nih, sepiring nih. Kita tidak tahu di bagian yang mana terdapat barokah. Makannya bisa gemuk, nggak berkahan, tidak kebaikan. Ternyata di bagian yang tadi jatuh, kemudian kita anggap nggak berharga, di situ malah terdapat keberkahan. Maka Nabi katakan, Nabi perintahkan untuk menjilat tadi. Jangan-jangan yang nempel di sini, ini yang apa? Yang bawa keberkahan. Disuruh bersihkan. Asbab innakum la tadrun fi ayyi ta'amikum al barakah.
kamu tidak tahu di bagian yang mana dari makanan kamu terdapat keberkahan. Ya, sekarang kalau kita pakai pikiran biasa, gimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum perang dalam keadaan lapar, kayak dalam perang Tabuk. Lalu ada sahabat yang cerita dulu satu korma buat rame-rame, gimana tuh? Lalu bagaimana kalian lakukan hal itu? Ya disepeja gantian terus minum, Allah kasih kekuatan. Nah itulah barokah. Bisa sebiji korma gantian. Sudah barangnya haram, makannya nggak bismillah, serakah lagi, pakai tangan kiri lagi, udah nggak bawa keberkahan. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi yang mereka makan itu benar-benar diberkahi oleh Allah. Nah ini yang harus kita kejar. Jangan banyaknya. Banyak kalau jadi penyakit ya buat apa? Jadi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah tentang Imam Syafi'i itu ya, yang dia cerita ke anaknya, "Nak, ayah mau ada tamu nih, orangnya soleh. Tungguin sama anaknya, mana sih katanya tamunya soleh." Dilihat begitu datang biasa-biasa aja, sholatnya biasa-biasa. Makannya begitu disuguhi makanannya gebu. Dia lapor, ya katanya tamunya soleh, kok tadi kayak begitu? Tanya aja sendiri. Dan ditanya, "Pak, kata ayah saya Anda itu soleh. Kok tadi soalnya biasa-biasa saja, makannya semangat kali kayak begitu." Dia bilang apa? "Nah, Bapak belum pernah makan kayak begini. Bapak makan kayak begini karena makan di tempat ayahmu. Bapak yakin ini adalah dari usaha yang halalan thayyiban." Jadi ulama-ulama dulu itu sangat berhati-hati dalam masalah makan tadi. Sekarang ulama-ulama besar tadi, apa orang-orang kaya? Enggak juga. Ada sih yang kaya kayak Imam Ahmad, saudagar, bapaknya juga. Tapi surah yang hati-hati juga. Kemudian yang lain orang-orang biasa. Kok jadi ulama besar? Mungkin timbul pertanyaan, iya dulu kan biaya sekolah juga nggak banyak. Siapa bilang nggak banyak? Banyak kan juga dulu harus pergi ke satu negeri. Transportasinya apa zaman dulu? Ya onta. Tinggal di sana berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Ininya dari mana? Nah, berarti ya orang-orang yang sederhana mereka. Sederhana, tapi mereka itu dibiayai dengan rizki yang halalan thayyiban. Nah, jadi berkah. Jadi keberkahan di situ sebetulnya yang membawa kebaikan. Subutul khairi fi syai'in dan berakhir ke surga. Kalau kita sudah lihat pikirkan hal-hal seperti ini, kita hati-hati, nggak tergiur dengan banyaknya harta. Yang penting harta yang barokah tadi, yang diberkahi oleh Allah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu radhiyallahu an, dan darinya yakni dari sahabat Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum," apabila suapan salah seorang dari kamu jatuh, falyakhudha, hendaklah dia mengambilnya. Kayak begini nih, jatuh, ambil. Kemudian falyumit maka nabiha min adan, hendaklah dia buang kotoran yang nempel padanya. Di kotorannya aja yang dibuang, jangan makanannya semuanya. Kemudian wal yakulha, dan jangan dia memakannya, dan hendaklah dia memakannya, wala yada'ha lisyaiton, dan jangan dia tinggalkan untuk setan. Tinggal dimakan, nanti yang ambil kebaikannya syaiton. Nah, jadi korma dan yang semua jatuh, buang aja kotorannya, makanannya dimakan. Asal jangannya aja bubur jatuh, buangnya kemana? Baik, kemudian wala yamsah yadahu bil mindil, dan jangan dia usap tangannya dengan sapu tangan. Jadi kalau kita sekarang cuci tangan, kalau dulu diusap.
hatta yal'aqa asabi'ahu, hingga dia menjilat jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah, sebab dia tidak tahu di bagian mana dari makanannya terdapat barokah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Hadis yang kelima, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan darinya yang dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'nihi, sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang dari kamu inda kulli syai'in min sya'nih, dalam keadaan apa saja, hatta yahdurahu inda ta'amih, hingga dia syaitan itu mendatanginya ketika dia makan. Jadi setan menggoda manusia dalam keadaan apa saja. Nah, inilah yang mesti kita khawatir, mesti kita waspadai. Orang kalau bicara setan pasti yang dipikirin apa? Setan yang ngejelek. Itu mah nggak bahaya. Yang bahaya setan yang menggoda, yuwaswisu fi sudurin nas. Yang orang takutin bicara setan ya udah pasti pocong, kolong wewe dan seterusnya. Quran mah nggak ada gondoruwo, kolong wewe, tuyul, mana ada di Quran? Nyi Rokidul, Nyi Blorong. Nah, udah gitu hobinya nonton yang gitu-gitu ya. Takhayulnya bukannya hilang malah tambah-tambah. Wah, saya mah akidah saya mau nih lah, saya nggak mau musyrik. Jalan sendiri aja takut hantu. Gimana nggak musyrik tapi takut setan kan? Saya nggak mau musyrik tapi takut setan. Itu termasuk musyrik juga saja. Ya bisa, lama-lama jadi nurut. Mana kalau dia jadi keyakinan gimana? Ke kuburan takut ya. Jika lama gituan loh, malam-malam mainnya ke kuburan. Enggak, saya enggak tahu buat orang-orang mungkin. Oh, kita nggak boleh lah, harus dibuang rasa itu, dilatih. Baik, kemudian faida saqatat luqmatu ahadikum, maka apabila suapan salah seorang dari kamu jatuh, falyakhudha, hendaklah dia mengambilnya, falyumit ma kana biha min adan, hendaklah dia buang kotoran yang ada padanya. Tsumma liyakulha, kemudian hendaklah dia memakannya, wala yada'ha lisyaitan, dan jangan dia meninggalkannya untuk syaitan. Fa idza faragha, maka apabila dia selesai, fal yal'aq asabi'ahu, hendaklah dia menjilat jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah, sebab dia tidak tahu di bagian yang mana dari makanannya terdapat barokah. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-6, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Adalah Nabi kalau makan makanan dia jilat jari-jarinya yang 3, karena Nabi makannya pakai 3 jari. Dan waqal, dan Nabi bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha. Apabila jatuh suapan salah seorang dari kamu, adalah dia buang kotoran yang ada padanya. Wal yakulha, dan adalah dia memakannya. Wala yada'ha li syaitan, dan jangan dia membiarkannya, meninggalkannya untuk syaitan. Wa amarona an nasultal qas'ah wa qala innakum la tadrun fi ayyi ta'amikum al barakah. Dan Nabi memerintahkan kami untuk mengusap qas'ah tadi, piring tadi, jadi dibersihkan. Dan dia katakan innakum la tadrun fi ayyi ta'amikum al barakah, kamu tidak tahu di bagian mana dari makananmu terdapat keberkahan. Yang ketujuh, wa an Sa'id bin al-Harits annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anil wudu. Dari Sa'id bin Harits bahwa dia pernah bertanya kepada sahabat Jabir radhiyallahu an tentang wudu. Mimma massatinar, dari sesuatu yang telah disentuh oleh api, maksudnya setelah selesai makan daging. Faqal, lalu dia katakan, la qad kunna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dzalika ta'am illa qalilah. Dia katakan tidak, sesungguhnya kami dulu di zaman Nabi tidak mendapati makanan seperti itu
kecuali sedikit. Fa idza nahnu wajadnahu, kalau kami mendapatinya, lam yakun lana manadil illa akufuna. Kami tidak punya sapu tangan, yakni untuk mengusap tangan, kecuali telapak tangan kami, wasawaiduna, dan juga sa'id, kemudian waqdamna, dan kaki kami. Tsumma nusalli wala natawadda, kemudian kami sholat dan tidak berwudu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Ini dulu, kalau sekarang kan ada tisu, ada apa, ada air dan seterusnya. Baik, ini salah satu di antara adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata adab tentang makan saja banyak di antara kita yang belum lulus. Maka di awal pada kajian yang lalu kita sudah bahas bahwa ini bukan pelajaran PAUD, pelajaran buat kita. Anak-anak kecil mah belum mukallaf, belum mendapat beban agama. Yang kalau tidak melaksanakan dosa itu kita yang sudah mukallaf. Nah, dalam soal makan saja ternyata banyak di antara kita yang belum lulus. Apa di antaranya? Bismillah. Nah, Nabi katakan samillah, sebut nama Allah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Itu sering banyak orang makan pakai giliran nasi ya tangan kanan, makanan yang lain pakai tangan kiri. Kan setan ya berarti ya. Kata Rasul, setan itu fa inna syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu biha. Syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum juga dengannya. Habis itu apa makanan disisain karena merasa gengsi-gengsian tadi. Nah, ini juga bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai dengan hadis ini silahkan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan. Apa dulu? Ustaz, Ya. saya kan kalau mau udah makan Ustaz, sampai minum Ustaz, sini tuh banyak apa makan kan, makanan Ustaz. Terus saya minumnya kayak gini Ustaz, boleh apa enggak Ustaz? Boy, jangan tangan kiri, tangan kanan. Walaupun kotor harus kayak gini. Nggak apa-apa. Coba kalau pakai cara menghidangkan menurut aturan umum. Ini piring, gelas minum di sebelah kiri. Sebab orang minumnya biar tangan. Ah, itu nggak syar'i. Sekarang mau orang bilang apa kek? Cara makan kita, cara berpakaian, apalagi cara ibadah harus syar'i sesuai dengan syariat Allah dan Rasulullah SAW. Kalau hadis yang terakhir itu kan itu menunjukkan makan nggak bakal dulu ya. Enggak, apa tahu betul. Jadi makan nggak bakal dulu ya. Makan apapun kan ini kan makan yang dibakar kan tadi. Ya, cuma begini. Kan ada hadis juga, apakah kami harus berwudu kalau habis makan kambing? Nabi katakan yang apa? Tidak. Onta iya. Tapi kemudian ada hadis lain yang mengatakan inna akhiral amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adamul wudu mimma masatin nar. Akhir dari dua urusan Rasul adalah tidak berwudu setelah makan yang disentuh oleh api atau setelah makan daging, apapun itu. Nah, cuma kalau pemahaman ulama ya ada dua macam tadi. Ada yang berpendapat kecuali onta. Yang kedua enggak, berdasarkan hadis tadi berarti hukum yang lama sudah mansukh. Selanjutnya tidak wajib wudu setelah makan daging. Ya, silakan. Kalau cara makan, kalau cara duduknya diajarin juga nggak? Cara duduk gitu. Untuk tadi yang udah kita bahas. Nah, meski Nabi nggak suruh, gitu. Tapi Nabi contohkan begitu. Itu cara, maksudnya biar nggak serakah, biar nggak kebanyakan makan. Nah, kadang-kadang kelihatannya urusan sepele ya. Tapi sebenarnya dimulai dari situ. Soal mengendalikan apa nafsu tadi. Nafsu makan itu bagi orang tertentu mungkin makan pun malas, tapi ada orang yang terlalu menuruti nafsunya. Yang kedua, bagaimana memikirkan orang lain. Ya, silakan. Kita lagi makan sama kawan berdua. Ya. Makanan kita habis. Ya. Tapi kita udah kenyang.
Gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa kalau ente Kan itu mau. kenyang Ustaz. Oh kalau udah kenyang udah. Misalnya Makanya nyendoknya jangan banyak-banyak. Kayak tadi kayak tadi saya contohkan kalau lagi prasmanan, makanan banyak. Seringkali orang nafsu, wih, habis makan apa? Kambing guling, ada lagi soto ini enak lagi. Ya, ada kebuang-buang kan? Jadi ya sesuai dengannya aja. Kalau memang udah kenyang ya mau lihat makanan apa aja. Jadi penyakit lagi kalau kebanyakan. Jalan ya. Saya mah nggak begitu. Kecuali kalau buka puasa aja. Ya silakan. Barangkali masalah-masalah yang lain silakan. Ya. Nih, pernah dengar katanya jadi kalau sahabat makan, jadi kan sahabat untuk mencari berkah emang ada apa yang jilatin tangan? Antum tadi kita bahas. Ada. Memang disuruh dilatih nama Rasul sebab kita tidak tahu di bagian mana terdapat keberkahan. kalau risol jatuh, risol gimana? Risol jatuh. Mas Jakarta kan banyak pasir kan? Ya, buang pasirnya. Potek. Yang bagian yang ini dipotek Potek lah. ya. Oh, bukan gitu potek ya. Iya. Wah, itu makannya. Potek. Ya, emang kalau orang lihat ini kelihatannya kayak gimana gitu. Iya. Ya. Bener yang diajarkan Islam bener. Kan di sana tuh belum 3 menit. Bener. Masa makanan kayak begitu dimakan? Ya, daripada ente kelihatannya mentereng makannya hasil korupsi. Itu tidak membawa keberkahan. Silakan. Pak Wang, tanya Pak Wang. Ada Pak Awang. Ya silakan. Ya, mana dulu? Silakan. Kan kalau dapat rezeki saat maaf nih berupa materi. Ya, Nah, kan kita kan bagusnya ya atau gimana ya aturannya harus menyisihkan 2,5% itu baginya mana Ustaz? oh ya itu zakat yang 2,5%. Hanya untuk zakat. Nah, tapi kalau kita mau sodako jangan kaca 2,5%, 10% boleh. Siap dapat duit 10%, sisihkan buat sodako. Cakep. Mau apa itu zakat atau sodako, bagus. Ya, Kalau dapat sumbangan Sat, dari kayak pandemi gini nih, nah, dapat sumbangan nih dari bank, ya. itu gimana? Tapi ini saya ini secara umum saja. Jadi kalau yang halal itu membawa keberkahan. Yang tidak halal ya nggak boleh, yang haram ya nggak boleh. Dia Nabi juga katakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Bagaimana kita mensikapi? Kalau yang jelas haram jelas ya. Kalau yang syubhat bagaimana? Faman ittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, berarti dia telah menjaga, membersihkan agamanya, keberagamaannya, kehormatannya dan agamanya. Agamanya dan kehormatannya. Orang yang melakukan syubhat ini yang ngeri.
Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa jatuh ke dalam perkara syubhat, dia jatuh dalam perkara yang haram. Di sini ada yang mengartikan syubhat berarti haram, tapi sebagian katakan wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram, diartikan yang jatuh ke dalam perkara syubhat dikhawatirkan jatuh ke dalam perkara yang haram. Kok bisa diartikan gitu? Sesuai dengan lanjutan hadisnya. Karra'iyar ahaulal hima, seperti pengembala yang mengembalakan di sekitar al-hima. Al-hima itu taman, tempat yang dijaga. Yushiku ayyar ta'afi, dikhawatirkan dia merumput masuk ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin himan, ketahuilah setiap raja punya hima, tempat yang dijaga atau taman. Wa inna himallahi maharimuh, hima Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau yang haram jelas, kalau yang syubhat, yang selamat ditinggalkan. Kecuali darurat bener nih, kalau nggak makan mati, itu lain. Sesuatu yang haram pun bisa menjadi tapi yang dibolehkan karena darurat itu sekedar saja. Dan di Quran Allah katakan famanit turra ghaira bagin wala adin. Barang siapa terpaksa bukan karena mau dan tidak melampaui batas, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, dari situ dan para ulama, para ahli fikih membuat kaidah begini, ad-darurah tubihul mahdhurah. Yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Tetapi ma'ubi halid darurah yuqaddaru biqadariha. Yang dibolehkan karena darurat diukur menurut keperluannya saja. Misalnya nih udah darurat nih, kalau nggak makan bisa mati, yang ada daging babi, gimana nih? Boleh, tapi sekedar aja. Jangan sekilo mah sempetan. Jadi ghairu bagin, itu Allah yang menilai nanti. Nah, jadi nggak bukan karena mau, enggak, sudah nggak mau, nggak pengen melanggar aturan Allah. Wala adil, dan tidak melampaui batas, fala itsma. Tapi dulu ada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang muslim yang ditawan oleh pemerintah Romawi dalam keadaan lapar, haus. Si penjara datang membawa khamar dan babi. Apa katanya? Demi Allah, kalau saya makan halal itu buat saya, karena dalam keadaan darurat. Tapi saya tahu kalau saya makan, saya minum ini, kamu akan mentertawakan saya. Maka wallah saya tidak mau. Nah, ada juga orang yang kuat ya begitu. Jadi kita aja nih. Jadi kalau yang subat tidak tinggal. Selamat sudah. Ya, jangan. Jadi kami ini nyangkutnya makan pas puasa santai. Makan Di puasa waktu itu puasa yang sunnah pernah, yang wajib pernah. Ya. Jadi misalnya malamnya maghrib tadi kan, ketika maghrib. Nah, terus dibangun telat deh tuh. Tapi sempat masaknya tapi udah waktu ajan. dibangunin telat, maksudnya subuh apa sahur? Iya, pas sahurnya. Sahurnya telat terus. Nah, sebenarnya bangun misalnya pas imsak, pas subuh sempat udah jadi makanan. Ini kan sebagaimana makanan udah jadi kan. Jadi makan nggak apa-apa Ustaz. Habis ini. Kalian itu pernah dapat jadi kate kita dengan waktu itu Ustaz juga. Ustaz saya ini ngambilnya dari hadis Umar. Jadi Umar katanya pernah kejadian kayak begitu. Apa ada benar Ustaz? Nggak tahu katanya Pak. Kalau tuh kata Ustaz nih, kata Quran aja deh. Fakulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah hingga tampak jelas buat kamu benang putih dari benang hitam. Nah, apa yang dimaksud benang putih dari benang hitam? Dulu ada juga yang salah paham. Jadi kalau masih belum bisa ngebedain benang putih sama benang hitam, oh masih boleh makan minum. Baru turun ayat apa kalimatnya minal fajar, yaitu fajar. Maksudnya fajar yakni subuh.
Jadi makanlah dan minumlah hatta hingga yatabayyana lakum, jelas buat kamu fajar. Jadi al khaitul abyadu minal khaitil aswadi, maksudnya adalah minal fajar, yaitu fajar hingga subuh. Jadi begitu sudah fajar, sudah subuh dilarang makan dan minum. Dah, sampai kapan? Tsumma atimmus shiyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Malam dalam Islam itu ketika matahari tenggelam, yakni masuk waktu maghrib. Jadi puasa itu dimulai dari fajar sampai maghrib, sampai matahari tenggelam. Nah, bukan tergantung masak matangnya makanan. Jadi ya mestinya masaknya yang malaman dong. Sendiri kan makan. Ini kan makan roti jadi gitu kan, subuh dimasuk ya sempat minum sih, udah sempat minum tapi makanannya Kenapa makannya terlambat katanya? wajib dari sama jadi bangunin dari bangunin Nggak dibangunin. itu bangunin diri sendiri kan lagi dalam masjid mampir gitu. Iya Emang nggak ada yang bangunin. Ya kalau sudah subuh sudah nggak ini Pak. Nah, nggak ada sahur sudah subuh, sarapan. Kalau sahurnya boleh habis subuh, bulan puasa nih nyari nasi uduk dulu. Ya, jadi itu mulai fajar sampai malam, jadi sampai tenggelam matahari. Ya silakan. Nah kalau gitu, kalau termasuk subat gitu, kalau udah dapat nih, gitu dapat nih, lebih baiknya diapain nih? Yang akan datang jangan diambil gitu aja kalau mau jaga ini. Ada lagi? Ustaz, Ya. mencabut uban apa Ustaz? Dilarang. Ada larangan mencabut. Dan ternyata kata para ahli syaraf gitu ya, memang nggak bagus cabut-cabut itu. Maksudnya dilarang bukan karena itu, tapi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu pasti ada mudaratnya kalau dilanggar. Jadi ternyata benar. Sekalipun sementara waktu mungkin orang belum tahu apa itu mudaratnya. Di balik perintah Allah dan Rasul pasti ada keutamaannya, ada fadilahnya kalau dilakukan. Sekalipun sementara waktu mungkin orang belum tahu apa fadilah di balik perintah-perintah Allah dan Rasulullah SAW. Ini mau hitam rambutnya. Tadi kan yang gatal, jalan gatal nih. Sampo. Jangan ramas. Berarti kalau nggak mau dicabut, kalau dicukur rambut boleh gak? Cukur mencabut beda dong. Ada yang dianjurkan cabut nih. Mencabut bulu tetek. Ketiak. Nggak dicukur. Nggak dicukur. Lagi dicukur juga nggak enak gitu. Itu termasuk fitrah. Khamsun minal fitrah. Ada 5 yang termasuk kebersihan, diantaranya mencabut itu. Ini kok nyabutin uban engkong dan kok kasih duit. Takut ini dapat tidur engkong. Ustaz, Baik. nah ini saya tentang birrul walidain orang tua Ustaz. Ya. Itu kalau anak itu sering ngelawan sama orang tua gimana Ustaz? Tapi udah gede Ustaz, tapi sering masih pikirannya kayak gitu. Ini. Nah ini hikmahnya ngaji. Al Quran Allah katakan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu uff. Kalau orang Arab katakan uff, kalau kita hus, dan yang seumpama. Ngomong begitu aja nggak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan engkau menghardik keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan kepada keduanya kata-kata yang mulia. Bukan berarti anak tidak boleh mengingatkan orang tua. Jadi ingatkan, tapi bahasanya atau caranya mesti beda. Jadi nggak seperti
kita saling ini, karena itu orang tua. Fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma. Kemudian kalau orang tua memaksa untuk musyrik nanti nggak boleh. Wa in jahada ta'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tetapi tetap wa qul lahum qawlan karim. Jadi kalau mereka memaksa engkau untuk bersekutukan sesuatu dengan Allah, ma laysa laka bihi ilmun, jangan kau taati. Wa qul lahum wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Pergaulan mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf. Jadi dulu ada sahabat masuk Islam. Dia sangat berbakti ke ibunya. Begitu anaknya masuk Islam, kata ibunya, pokoknya kalau kamu nggak keluar dari Islam, ibu nggak mau makan, nggak mau minum. Gimana nih? Anak yang sangat berbakti ke ibu. Dia masuk Islam, ibunya katakan, ibu nggak mau makan dan minum. Nggak bergeming nih anak. Padahal dia berbakti ke ibunya. Tetap dia nggak mau keluar dari Islam. Nah, benar, ibunya nggak makan, nggak minum sehari. Terus makin lemas. Apa kata anak? Makin tegas anaknya, tapi nggak kasar. Bu, andai saja ibu itu tinggal memiliki 100 nafas kalau nggak salah. Kemudian keluar satu, tetap saya tidak akan keluar dari Islam. Terserah ibu mau makan atau tidak. Akhirnya ibunya kalah, ibunya nggak jadi ngambek, tidak makan, tidak minum. Jadi tegas tetap, apalagi dalam masalah akidah tadi. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Pergaulan mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf. Ini ibunya kafir, tetap disuruh mempergauli dengan baik, apalagi ibunya seorang muslim. Beratlah. Nabi katakan, man ahaqqun nasi bi husni sahabati ya Rasulullah. Ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak saya pergauli dengan baik? Umat, ibu. Tsumman, dan siapa? Umat, ibu. Tsumman, dan siapa? Umat, ibumu. Qala tsumman, dia tanya lagi, kemudian siapa? Tsumma abak, kemudian bapakmu. Berarti ke ibu ya. Nah, kalau berdasarkan hadis tadi berarti berbakti ke ibu lebih ini. Kemudian sekarang kita nih sebagai orang laki, kita punya anak cuma. Nah, ini jangan jadi orang bapak yang gampang nih. Kalau anak itu setiap ada konflik biasanya pertama-tama pasti membela ibu. Ya wajar, itu berarti benar. So perintahnya begitu kan? Umat, semua abad dan bapak. Ya berarti normal, keluarga tadi normal, anak lebih dekat ke ibu. Kita kan jarang marah ya, orang laki umumnya kan jarang marah ya. Tapi yang dibilang galak siapa anak? Bapak. Ya itu wajar, berarti anak lebih dekat ke ibu. Nah coba, kalau kita habis marah diem. Kalau istri habis marah ditelonin, anak diusut-usut. Dia punya itu. Jadi berat tuh kalau sampai ini ke orang tua. Saat kalau cara mentahkik anak kan itu teknik ya. Itu minimal kayak gimana saat? Kalau dulu Rasul dikunyah aja korma kemudian disuapkan. Itu aja nggak apa-apa. Korma yang bagus. Bismillah, bilang Bang Bahri. Jangan lupa mentah. Belinya jangan sekilo seini. Perbanyak sedikitnya saja, sedikit kita makan saja. Kita makan suapin. Dimakan saya dua apa disuruh susah pergi mana? Itu ke anak. Punyahin dulu mak. Yang punya bapaknya. Oh yang punya. Bapak anaknya berolor dan. Dari umur sekarang ada 3 hari 4 hari boleh kan? Boleh aja, cuma kalau Nabi anak sih karena nyari keberkahan ya, tabaruk kepada secara fisik kepada Rasul itu dibenarkan. Yaitu anak dari Abu Thalhah, anak Ummu Sulaim, adik tiri dari Anas bin Malik. Begitu lahir, Ummu Sulaim katakan jangan ada siapapun yang kau kasih untuk kasih minum, kasih makan dia, bawa dulu ke Rasul. Jadi habis lahir tiba ke Rasul, ditahnik dulu sama Rasul. Lalu Nabi kasih nama Abdullah. Oh nggak mesti bapaknya pak? Justru kalau yang saya tahu di hadis itu Rasul. Oh.
Jangan ke orang yang bengek. Baik, saya kira sampai sini ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.